guys, ketemu lagi dengan aku Yelna Yuristiari dalam YouTube channel aku Yelna Yuristiari. Pada kesempatan kali ini aku mau ngajak kalian jalan-jalan ke Istana Siak. Jadi ini sebenarnya adalah video yang udah lama banget aku buat, tapi aku belum sempat edit, dan sekarang ini aku baru sempat edit setelah sekian purnama berlalu. Jadi ini adalah video aku dan keluarga aku ke Istana Siak. Jadi Istana Siak itu terletak di Kabupaten Siak. Kalau jarak dari rumah aku itu sekitar 4 jam. Dan ini contoh, bukan contoh sih, lebih ke perjalanan ke Istana Siak itu jalannya itu jalan lintas kabupaten. Jadi di jalan lintas ini kalian bisa lihat di kiri kanannya itu banyak kebun-kebun sawit. Terus kalian juga bisa lihat ada hutan-hutan. Nah ini kita udah sampai di daerah Siaknya itu sendiri. Aku kurang pasti nama daerahnya apa, tapi kalau kalian mau ke Istana Siak itu dari Kampar, kalian arahkan aja, nanti mapsnya itu akan mengarahkan kalian ke jalan yang pertama ke jalan ke arah Pasir Putih. Dari jalan Pasir Putih itu nanti kalian ikuti aja mapnya, nanti kalian akan diarahkan ke Istana Siak. Jadi Istana Siak ini adalah istana dari kerajaan Siak Sri Indrapura, yang mana kerajaan ini ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Jadi sewaktu Indonesia merdeka itu raja, kalau nggak salah itu Raja Siaknya juga pernah kasih hadiah kepada bangsa Indonesia, hadiah kemerdekaan gitu. Kalau nggak salah itu bentuknya dalam bentuk emas kali ya, untuk membangun negara Indonesia. Jadi bisa dikatakan istana atau kerajaan Siak itu juga kerajaan yang sangat kaya raya di masanya. Jadi kerajaan Siak ini membawahi wilayah Siak. Kalau untuk wilayah kekuasaannya aku kurang pasti, tapi istana yang Melayu banget atau yang kerajaan yang Melayu banget yang ada di Riau itu ya kerajaan Siak Sri Indrapura ini. Jadi kalian kalau berkunjung ke Riau, kalian jangan lupa untuk mengunjungi Istana Siak. Apalagi bagi kalian yang suka wisata budaya itu aku rekomen ke kalian supaya kalian mengunjungi istana ini. Nah ini kita udah sampai di kota Siaknya itu sendiri. Jadi kotanya itu rapi banget. Kemudian itu di depan kalian bisa lihat jembatan Latifah apa gitu namanya, aku kurang hafal juga. Jadi ini jembatan yang membelah Sungai Siak. Jadi sebelum ada jembatan ini, aku juga pernah ke Istana Siak sewaktu aku masih waktu SMP. Jadi waktu itu kami ke Istana Siaknya itu masih nyebrang lewat sungai. Itu kita nyebrang pakai sampan gitu. Apa ya namanya ya? Kalau sampan getek. Jadi dia itu sampannya itu kecil, dia pakai mesin kayak mesin Yamaha gitu, mesin merek Yamaha, kayak sampan bot gitu. Nah waktu itu kita pernah nyebrang sungainya itu pakai ya sampan kecil itu. Nah ini kita udah sampai di pekarangan Istana Siaknya. Jadi untuk Istana Siak ini sendiri itu gede banget gitu. Jadi letaknya istana ini tepat di pinggir sungai Siak itu sendiri. Nah ini kita parkirnya itu sekitar mungkin sekitar 200 meter lah dari gerbang istananya kita parkir. Kemudian kita jalan. Nah itu sebelah kanan itu pekarangan Istana Siaknya itu. Tapi kita kalau mau masuk ke sana kita harus beli tiket dulu. Jadi kita beli tiketnya itu di sebelah kiri ini nih. Nah kalian bisa lihat kan
Nah, ini ada ukiran-ukiran Melayu. Jadi suasana Melayunya itu kental banget di Istana Siak ini. Nah, jadi kita harus beli tiket. Untuk dewasa itu 10.000, anak-anak 5.000. Kemudian karena kita berempat orang, kita akan bayar 40.000 dong, 4 kali 10.000. Nah, ini kita beli tiket ke mbak-mbaknya. Terus jadi itu guys, itu aku yang pakai kacamata pink dan biru. Liatin tiketnya. Jadi setelah kita bayar tiket, nah ini dia tiketnya. Kita menuju ke istananya. Jadi ini istana, halaman istananya itu begini bentuknya. Jadi agak-agak kayak masjid. Karena Siak, kerajaan Siak ini kerajaan Melayu, yang mana Melayu itu identik dengan Muslim atau Islam juga. Nah, sebelum kita masuk, kita foto-foto dulu nih guys di luar istananya. Jadi karena view-nya bagus. Setelah itu kita masuk. Nah, ini pisau-pisau. Jadi tadi sebelum kita masuk itu kita lepas sepatu, karena kita nggak boleh pakai sepatu ke Istana Siak ini. Kita lepas sepatu, terus kita letakkan di sini sepatunya. Terus pertama kita masuk, kita isi daftar tamu. Jadi mereka itu mendata siapa-siapa aja yang pernah datang ke Istana Siak ini. Kemudian di ruangan awal, nah kita lihat ada beberapa foto-foto orang-orang yang pernah berkunjung ke Istana Siak. Nah, ini ada Presiden Soekarno, juga ini foto Raja Siaknya ya kalau nggak salah. Nah, ini foto Raja Siaknya. Jadi Raja Siak ini masih ada ketika Indonesia merdeka, itu keturunannya masih istilahnya masih eksis lah gitu di di kerajaan Siak ini. Nah, ini di sebelah kanan kalian bisa lihat gendang peninggalan raja-raja Siak dahulu. Kemudian kita masuk, jadi itu tadi ruang tamu lah ya, ica-icanya. Nah, setelah masuk itu kita disuguhkan dengan foto Sultan Syarif Hashim. Kalau kalian mau nanya ke aku siapa Sultan Syarif Hashim itu, aku juga kurang tahu karena aku belum ada baca sejarahnya. Tapi aku tuh suka berkunjung ke istana-istana gitu. Jadi aku bisa lihat gitu barang-barang yang zaman dulu begini, bajunya begini, sepatunya begini, terus ya alat-alat makannya begini. Nah, ini di dalam lemari ini kalian bisa lihat ada cangkir-cangkir, gelas-gelas dari raja-raja itu, ada sendoknya juga. Sebenarnya masih bisa dibilang modern lah. Terus ini ada meriam, bukan meriam Belina ya. Jadi ini meriam yang digunakan saat perang melawan penjajah. Jadi ini meriam yang pernah digunakan melawan penjajahan dulu pada musim penjajahan. Terus ini banyak yang meriamnya ada dari ini tidak boleh disentuh meriamnya, mungkin biar jangan rusak atau jangan karatan. Siapa tahu nanti keringat kalian mengandung asam, jadi nanti itu meriamnya mungkin bisa berkarat. Meriam ini pernah dicuri dan ditemukan di sebuah kapal yang akan ke Singapura. Jadi meriam itu bukan cuma emas yang dicuri guys. Jadi zaman dulu itu meriamnya juga pernah dicuri. Nah, ini ada gambar naganya di meriam itu, keren ya. Aku nggak tahu ini siapa yang buat meriamnya, tapi unik gitu. Jadi terus kita lihat ada piring-piring. Terus ini ada nama-nama sultan yang memerintah kerajaan Siak. Terus ini ada meja sepertinya. Terus ini ada
lukisan rajanya. Oh, jadi mahkotanya seperti itu guys. Wah, iya. Jadi ini namanya Sultan Asyah apa nih tempat minumnya? something lah itu. Terus ini tempat makanannya, ini tempat minumnya. Kalau kalian minum di kerajaan, nanti kalian disuguhi dengan gelas itu. Kemudian ini foto dari Sultan Siaknya itu sendiri. Kemudian ini apa ya? Ini tempat melihat film-film. Oke, jadi ini semacam bioskop kali ya. Kemudian ini ada Tengku Besar namanya. Jadi Tengku Besar itu pejabatnya lah, pejabat di Istana Siak. Nah, ini foto pejabatnya. Terus ini apa ya kalau nggak salah aku, ini apa ya? Aku juga kurang paham. Jadi ini pokoknya peninggalan lah, barang-barang peninggalan. Terus ini ada foto Sultan Syarif Qasim, Sultan Siak ke-12 beserta permaisuri. Oh, jadi kalau kalian misalnya ke Riau itu kan ada bandara Sultan Syarif Qasim. Nah, itu tuh foto sultannya dengan permaisurinya. Nah, kalau yang ini permaisuri Yeyen namanya, yang pakai baju hitam barusan. Nah, ini ada foto piring-piring. Kemudian ini tempat apa itu? Ada alas meja. Terus ada kain sampul, gendang nobat. Oh, jadi gendangnya itu disampul juga guys. Nggak buku aja yang disampul zaman dulu, gendangnya juga disampul. Terus ini guide-nya kita di Istana Siak. Jadi guide ini baik banget karena bapak ini membantu kita foto-foto juga, menerangkan sejarah-sejarah juga. Terus pokoknya paket komplit lah. Jadi bapak ini baik banget itu. Dia bilang ini apa gitu. Dia jelasin semuanya ke kita. Nah, kalau sekarang aku udah lupa karena kita mengunjungi istana ini kan udah lama banget, jadi aku udah lupa. Nah, ini foto sultannya, dan aku merasa wajah laki-laki ini familiar banget gitu. Entah kenapa aku merasa aku pernah melihat orang itu gitu. Foto sultannya aku pernah melihat. Terus ini adalah komet guys. Jadi ini alat musik yang cuma ada 2 di dunia. Yang satu itu ada di Jerman, yang satu lagi di Kerajaan Siak ini. Jadi ini cuma 2 loh guys. Jadi ini adalah hadiah dari Belanda kalau nggak salah. Jadi mereka memberi hadiah Ratu Wilhelmina kalau nggak salah ya. Itu dia memberi hadiah ke Kerajaan Siak. Nah, ini adalah arsitekturnya dari Kerajaan Siak. Jadi percaya nggak percaya kalian ya, ini di dalam istananya ini kan dia nggak pakai kipas angin ataupun AC, tapi ini iklimnya itu bukan iklim sih, cuacanya itu rasanya adem gitu. Nah, ini lantainya. Terus kalau nggak salah guide-nya itu bilang keramik yang ada di Istana Siak itu didatangkan langsung dari Turki. Jadi ini katanya dari Turki. Nah, ini dari Turki nih yang hiasan-hiasan ini. Kalau berbicara masalah Turki itu aku jadi ingat film Abad Kejayaan ya guys. Mungkin Sultan itu kayak gitu juga, dia keramiknya cantik-cantik banget gitu ya. Nah, ini gambar gambar siapa ini? Tengku seseorang lah, pokoknya orang penting juga di Istana Siak. Terus ini juga foto-foto raja-raja terdahulu. Kemudian kita lihat lagi di sini itu foto-foto Raja Siak dan teman-temannya mungkin. Nah, ini kaca ini. Jadi menurut guide-nya, kaca ini adalah kaca permaisuri, yang mana kacanya ini kaca ajaib gitu. Bisa membuat kita cantik gitu kata si penjaganya. Tapi ya kita nggak tahu juga. Nah, ini kita udah sampai di lantai 2. Nah, ini lantai 2 dari Istana Siak. Jujur untuk lantai 2 ini namanya tepak guys.
tepa. Jadi kalau kalian pernah nari persembahan, itu kalian bawa tepa itu, di dalamnya itu nanti kalian isi dengan sirih. Jadi biasanya kalau di acara Melayu, kalau ada tari persembahan itu tepa itu nanti tamu-tamu kehormatan itu dikasih isi tepa. Jadi nanti dia ngunyah-ngunyah sirih dari dalam isi tepanya gitu loh. Kalau kalian pernah lihat tari persembahan Melayu, kalian pasti tahu itu namanya tepa. Nah, ini di lantai 2 Istana Siak ini ada kamar-kamar, ada kamar-kamar raja, ratu gitu. Terus ada foto-foto zaman-zaman mereka dulu. Nah, ini fotonya. Jadi ada fotonya itu, ada yang mukanya Chinese juga ada. Nah, ini ratu nih kalau nggak salah. Ratu Belanda. Terus kalau ini foto sultannya tadi kan. Nah, sultannya ini mirip seseorang guys, familiar gitu wajahnya, mungkin karena dia sultan kali ya. Terus nah ini foto-foto zaman dulu guys. Nah, ini foto Presiden Soeharto itu kayaknya. Terus ini foto ibu-ibu zaman dulu, foto bersama putri-putri kerajaan setelah khatam Al-Quran. Jadi setelah dia khatam, foto-foto lah dia. Ya kayak kita juga guys, setelah kita lulus kita kan foto-foto. Nah, ini putri-putrinya guys. Ada nggak yang mirip dengan seseorang yang pernah kalian kenal? Kayaknya ini mirip guys. Itu kayaknya yang ditunjuk itu mirip guys, mirip seseorang. Aku kayaknya pernah lihat guys. Hanya halusinasi kali ya Ona. Nah, ini foto sultannya juga yang tadi. Jadi menurut aku di Istana Siak ini sangat banyak foto-fotonya, karena mungkin pada zaman itu sudah ada kamera ya guys ya. Nah, ini alat-alatnya. Terus ini adalah view dari balkon. Jadi kalian kalau misalnya kalian seorang putri raja Istana Siak ini, kalian ya bisalah main-main di balkon itu waktu kalian masih kecil. Jadi nah ini kain-kainnya lah, kain-kain peninggalan, baju-bajunya. Terus itu ada songket. Terus ini ada baju anak bayi, baju-baju kecil gitu ya. Terus pokoknya di sini lengkap guys, selendang-selendangnya, tutup kepalanya. Nah, ini lambangnya mirip lambang Singapura juga guys, itu yang ada kayak singa. Terus ada juga foto-foto dan lukisan-lukisan raja-rajanya. Ini Sultan Syarif Hashim. Oh, Syarif Hashim itu mungkin kakak atau adiknya Syarif Qasim kali ya, atau bapaknya ya. Nah, ini lukisan. Terus ini belanga-belanga ya. Bukan guys, ini bukan belanga guys. Ini alat-alat untuk ngukur guys. Aku pun nggak tahu, tapi itu nampaknya alat-alat ukur lah. Terus di sini juga ada Ratu Wilhelmina bersama suaminya. Nah, ini ratu dan ini adalah raja berarti, atau prince. Nah, ini foto-foto zaman dulu. Jadi kalau kalian lihat foto-foto ini, kalian jadi ingat kalau pas kita SMP ya guys ya, atau SMA itu aku paling suka lihat buku yang isinya foto-foto jadul gitu, foto-foto zaman kemerdekaan gitu guys. Nah, ini baju Melayu Riau itu baju kurung guys, yang kayak dipakai ibu yang ada di foto tadi. Jadi dia bukan kebaya, jadi dia itu semacam baju gede gitulah, baju yang kalau kalian kalau kalian sekolah di Riau, setiap hari Jumat itu kalian pakai baju kurung guys. Jadi bajunya itu baju gede gitu, terus pakai rok gitu, biasanya gitu, namanya baju kurung. Baju yang sering dipakai Siti Nurhaliza biasanya guys, kalau zaman dulu dia nyanyi. Nah, biasanya dia pakai baju kurung tuh guys, bajunya mirip sama itu. Nah, ini foto jadul. Terus pokoknya di lantai 2 ini fotonya itu lebih banyak guys,
foto di kerajaan Siak. Jadi kalau kalian mau ke kerajaan Siak ini sebenarnya kalian bisa bawa buku catatan guys, karena kalian bisa mencatat banyak hal-hal bersejarah. Kemudian kalian bisa ambil foto sebanyak-banyaknya. Kalau kalian orang yang suka banget dengan sejarah, itu daerah ini atau istana ini itu surga banget bagi kalian. Nah, ini talam namanya guys. Jadi kalau di Melayu itu kita itu makannya di talam. Jadi makan besar, makan gede itu bareng-bareng gitu di talam. Nah, ini fotonya ini agak baru guys. Ini siapa guys? Ibu ini siapa ya? Oh, ini mungkin keturunan kerajaan Siaknya guys. Aku juga nggak tahu guys. Sebenarnya keterangannya ada, tapi aku lupa meng-shootnya sehingga aku pun lupa ini apa sebenarnya. Nah, itu guys yang abang-abang yang di sebelah kiri itu, apakah kalian familiar guys? Sepertinya aku familiar guys. Sepertinya itu artis. Dan dia juga sepertinya merupakan keturunan Raja Siak mungkin. Nah, itu abang-abang yang di ujung. Batuk guys. Jadi guys, kemarin aku sempat kena COVID. Ini masih ada batuknya guys sedikit. Jadi kalau aku terlalu banyak ngomong itu aku jadi sakit, jadi batuk-batuk. Oke, kita lanjutkan ke Istana Siak lagi guys. Jadi ini kita kan jalan nih, sepanjang lorong itu banyak foto. Ada foto orang Indonesia, ada foto orang Belanda, ada foto orang yang mukanya ke Arab-Araban juga. Jadi aku nggak tahu guys, ini apakah foto tamu kah, apa foto keturunan raja? Aku juga kurang jelas. Nah, ini kereta kencana guys, foto kereta kencana pun ada di sini guys. Nah, ini kayaknya foto keturunan Raja Siak ini bersama teman-temannya mungkin. Nah, ini anak-anak Belanda ini nggak tahu dari mana asalnya guys. Mungkin dia anaknya atau keponakannya ratu kali ya guys ya. Ini kayaknya anak-anak. Tapi kenapa foto dia di sini aku juga nggak pasti kenapa. Nah, ini foto-foto setelah kemerdekaan. Nah, ini awalnya guys, istananya itu begini guys. Jadi yang sekarang ini itu setelah dipugar gitu. Jadi ini kalau kita turun dari lantai 2, ini tangga melingkar gini guys. Jadi kalian harus hati-hati turunnya pelan-pelan. Nah, ini kalau misalnya kalian putri raja, view inilah yang kalian dapatkan setiap hari. Nah, kalau kalian turun itu hati-hati guys, jangan buru-buru. Karena nanti bisa jatuh gelindingan ke bawah, terus cedera. Kalau kalian mau cepat turunnya, kalian bisa terjun juga guys. Asalkan kalian jago parkur ya. Jadi kalian bisa turun dengan cepat. Tapi aku nggak bisa, jadi aku turun biasa aja. Nah, ini mama aku takut banget guys, karena dia takut ketinggian. Nah, ini adik aku lebih parah, dia juga takut ketinggian. Jadi 2 orang yang di depan aku ini, mereka sangat takut ketinggian. Jadi turunnya itu lama banget. Seharusnya tadi aku yang di depan guys, biar aja mereka di belakang. Tapi ya udah gak apa-apa. Kita tunggu saja guys adegan turun dari tangga ini. Oke, setelah turun dari tangga kita pun pulang guys. Karena ya itu aja yang kita lihat di Istana Siak. Nah, itu cantik kan guys istananya. Jadi kalau kalian mikirnya istananya itu kayak istana yang di film Disney, itu bukan dengan atap-atap runcing guys. Istananya ya begitu, bangunannya itu seperti itu, bangunan khas Melayu Riau. Terus kalau bagian halamannya itu banyak bunga kertas. Kenapa? Karena bunga kertas atau bunga bougainville ini adalah bunga yang tahan di cuaca panas. Kenapa ditanam ya? Karena cuma dia yang bertahan gitu guys. Nah, ini putri Siak keturunan 244 yang pakai jilbab
coklat tadi yang di depan itu Putri Siak keturunan 244 guys. Nah itu rajanya yang pakai baju hijau. Dan ini ratunya guys yang pakai baju ungu barusan yang di samping aku ini. Nah, jadi kita pulang dulu guys, karena kita sudah capek explore jalan-jalan lihat istana. Ya, keturunan kerajaan ini sih ya papaku orang guys. tadi. Aku bercanda aja tadi. Jadi ini papaku, jadi kita mau pulang dulu. Ini adik aku. Kita mau pulang karena hari sudah menjelang sore. Karena kan kita perjalanannya itu sekitar 4 jam. Jadi kalau kita nggak pulang cepat nanti kita bisa kemalaman sampai rumah gitu. Jadi ini kita pulang sekitar jam 12 apa jam 1 lah, ini kita ke arah pulang, jalan ke arah pulang. Terus perjalanannya kita ambil jalan yang berbeda dari jalan yang tadi guys, karena tadi kan kita jalannya itu agak banyak belokannya. Nah ini kita jalannya itu agak lebih ke jalan lurus gitu guys. Terus oh ya, kita sebelum pulang tadi kita udah makan. Kita makan di kawasan Istana Siak juga. Kita kan bawa bekal gitu ya dari rumah. Terus kita tadi sempat makan di pinggir sungai di dekat Istana Siaknya. Terus kita setelah makan ya udah kita pulang. Nah ini adalah perjalanan kedua kita, maksudnya perjalanan yang agak berbeda dari yang tadi. Jadi guys, kalau kalian misalnya ke Riau, pemandangan hutan sawit atau hutan karet itu biasa aja guys. Karena majority orang Riau itu mereka itu punya kebun sawit biasanya. Mayoritas orang Riau itu pasti berkebun gitu. Jadi hasil buminya itu berkebun, hasil kebun seperti. Jadi guys, itu aja perjalanan kita pagi ini, sore ini. Jadi kita mau sampai ke rumah. Itu kita sampai di rumah itu sekitar jam 3 apa jam 4. Dan ini adalah perjalanan menuju rumah. Masih banyak hutan di Riau ini ya, karena ya Riau itu masih istilahnya Sumatera masih banyak hutannya lah. Nah, ini mobil-mobil gede juga banyak. Terus di depan kami ini ada mobil molen, truk molen. Terus ya beginilah kondisi perjalanan di kota Riau. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.